Hadis dan kegunaannya. Bahasa hadis, hadis berarti ucapan baru atau sesuatu yang disampaikan. Istilahnya segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Contoh hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalakum. Sungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Materi kedua ialah dalil hujjah dan fungsi hadis secara bahasa. Hujjatun, hujjah berarti hasil atau dasar hukum. Istilahnya hadis sebagai sumber hukum kedua asalnya. Taraktu fiikum amrayni wa tadillu wa tamassanakum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, Tuhan tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya, kitab Allah dan sunnahku. Malik, hadis riwayat Malik. Materi ke-11 ialah sejarah perkembangan hadis. Bahasa tarikh, tarikh berarti waktu atau catatan peristiwa. Istilahnya ialah perjalanan periwayatan hadis dan Nabi Muhammad SAW hingga ditodifikasi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itulah wajib atas setiap muslim. Materi keempat ialah hadis berdasarkan kualitas sanad. Mutawatir secara bahasa ialah tawatirun, berturut-turut. Diriwayatkan banyak orang, mustahil bersepakat dusta. Man kadzaba alayya muta'ammadan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka kepalanya di neraka. Masyhur secara bahasa ialah masyhurun, terkenal. Istilah awalnya abad kemudian tersebar. Al-muslimu minal muslima, al-muslimuna minal lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang muslim lainnya selamat dan dari lisan dan harganya, tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Ahadun secara bahasa ialah ahadun, satu. Istilah dalam mencapai derajat waktu tawatir. Contoh, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka dia akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Materi kelima ialah hadis berdasarkan kualitas sanad. Sahih secara bahasa sahihun, sahih. Nah, sanadnya bersambung, rawi adil, tapi tidak syadz, tidak cacat. La yadullul jannata namam kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalamnya hatinya adalah besar-besar biji sawi. Rombongannya hasan. Hasan baik seperti sahih, namun daya hafal rawinya di bawah sahih. Doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dhaif, lemah, tidak memenuhi syarat sahih dan hasan. Idza habballahu 'abdan ajala fi qalbihi mau'izatan. Jika Allah mencintai seorang hamba, dia akan menjadikan dalam hatinya nasihat. Di sini dhaif karena sanadnya terdapat perawi yang majhul. Materi 6 ialah syadz, hadis sahih, sahih, sehat, sanad bersambung, rawi adil, rawi dhabit, tidak syadz, tidak cacat. Contoh, al-bad'an bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama mereka berdua berpisah. Al-Bukhari wa Muslim. Materi 7 ialah syarat perawi dan transmisi. Tahammul, bahasa tahammul, menanggung. Istilah cara menerima hadis dan guru. Ada, bahasa ada, menyampaikan. Secara istilah ialah cara meriwayatkan hadis kepada murid. Contoh, man dalla ala khairin falahu ajrun fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti pelakunya. Hadis Muslim. Materi 8, hadis maudhu'un, buatan, hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tanau al-ismina fa innahu tadhkira al-aqal. Makan lawijen karena yang menyebut akal. Materi 9 ya, ilmu rijalul hadis, rijalul tokoh Nabi, ilmu tentang perawi hadis dan kredibilitasnya. Contoh, mengetahui biografi Yazid bin Zabid Ziyad sebagai rawi hadis dhaif, duluan sanad tertentu. Materi 10 ialah ilmu asbab, sebab al-burud turun sampai sebab Nabi SAW mengucapkan hadis tertentu. La darara wa la dirara, tidak boleh menimbulkan bahaya dan membalas bahayanya. Hadis ini muncul di tanah saudaranya tanpa izin. Ibnu Majah. Materi 11, takhrij hadis. Takhrij artinya mengeluarkan, menelusuri hadis dalam kitab asalnya. Contoh, Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kitab sumber ini dari hadis Bukhari nomor 2018. Kitab Al-Adab. Kitab lain yang ditemukan adalah Sahih Muslim nomor 247, kitab Al-Imam. Derajat hadis ini cukup sahih.